Ketemu lagi pada channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis latar belakang skripsi. Sebelum itu, jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya dapat mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru. Baiklah, pembahasan kali ini merupakan hal-hal yang banyak sekali dipertanyakan oleh mahasiswa tentang pembuatan latar belakang skripsi. Dan itu menjadi suatu hal yang sering menjadi dilema bagi mahasiswa karena sering disalahkan dan juga banyak yang perlu diperbaiki dari latar belakang tersebut. Nah, pada video ini beberapa pembicaraan ke depan kita akan membicarakan tentang bagaimana latar belakang itu dan apa saja isi dalam latar belakang tersebut. Nah, baiklah, kita mulai pembicaranya tentang latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang fakta. Fakta yang akan dijadikan fokus masalah. Bukan opini ya. Berisi tentang fakta. Fokus masalah ini harus dijelaskan secara ilmiah. Jadi dalam pembuatan latar belakang ini ada fokus masalahnya dan itu dijelaskan secara ilmiah. Nah, kata kuncinya ilmiah di sini tadi. Kemudian yang diungkap dalam latar belakang ini atau yang dikemukakan dalam latar belakang bukan berdasarkan perasaan, tapi harus dibuktikan dengan data-data, fakta. Maka dari itu dalam suatu penelitian atau dalam hal ini skripsi harus ada namanya studi pendahuluan. Supaya apa? Supaya kita menemukan fakta-fakta, data-data, bukan berdasarkan perasaan-perasaan. Karena ini bersifat secara ilmiah tadi. Dalam pembuatan latar belakang perlu diketahui bahwasanya ada beberapa hal yang harus ada dalam latar belakang. Pertama itu alasan rasional meneliti judul tersebut atau alasan rasional mengangkat judul tersebut. Kemudian kenapa tertarik? Nah, kemudian faktanya apa? Data-datanya apa? Semua itu harus ada di dalam latar belakang. Nah, dalam latar belakang bisa juga ditambah dengan referensi temuan pendukung penelitian. Bisa ditambahkan di situ. Kemudian dalam buat latar belakang ini ada beberapa hal juga yang tidak boleh dilakukan atau dituliskan di dalam latar belakang. Pertama, jangan menuliskan pendapat sendiri. Jadi dalam buat latar belakang harus berdasarkan sesuai dengan fakta, teori, temuan, bukan dari pendapat kita sendiri. Kemudian tidak boleh juga menuliskan kata seharusnya. Contoh pendidikan itu yang terjadi pada saat sekarang ini banyak sekali siswa yang tidak minat dalam membaca. Seharusnya banyak membaca. Itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh ada prasangka atau perkiraan. Bukan perkiraan ya, prasangka. Tidak boleh adanya prasangka, menduga, berprasangka terhadap fenomena tersebut. Tapi harus sesuai dengan data. Maka dari itu tadi perlu adanya studi pendahuluan. Tidak memahami penulisan latar belakang akan mengakibatkan judul yang akan diangkat tidak sesuai dengan fokus masalah. Karena nanti dalam pembuatan latar belakang ini muara ujungnya adalah kita tertarik mengangkat suatu judul penelitian. Kita tidak tahu tentang masalah, judul penelitian berbeda. Atau
semua sudah sesuai, masalah sudah sesuai dengan kriteria nanti yang diangkat dengan judulnya, tetapi penyusunan latar belakang ini yang masih berantakan. Sehingga ketika dosen yang membaca atau individu yang membaca itu tidak ditemukan fokus penelitiannya di mana. Atau orang membacanya tidak begitu susah orang membacanya. Kalau latar belakang itu yang sudah pas, ketika dibaca orang sudah paham ini arah penelitiannya kemana. Oke, dalam pembuatan latar belakang itu ditulis hendaknya secara deduktif. Ada induktif, ada deduktif. Deduktif ini dari umum ke khusus. Nah, berikut akan dijelaskan bagaimana membuat latar belakang secara deduktif atau piramida terbalik. Jadi, dalam pembuatan latar belakang itu kita membahasnya dari umum dulu ke khusus. Nah, piramida terbalik ini yang pada penelitian-penelitian itu sering dalam penulisan latar belakang itu pada umumnya menggunakan piramida terbalik. Nah, bagaimana menulisnya? Kita berangkat dulu dari masalah umum. Masalah umum ini adalah masalah-masalah yang terjadi dalam skala besar, internasional, nasional, provinsi, dan lain-lain. Nah, kita tulislah masalah tersebut. Kita jabarkan kekurangan yang terjadi sekarang ini. Apa problema yang terjadi? Nah, kita tuliskan, kita jabarkan paling kurang 2-3 paragraf. Kemudian, dalam pembahasan tersebut kita mengarah kepada masalah yang khusus. Masalah yang khusus apa? Ya, berkaitan dengan tempat penelitian. Apa problemnya di situ? Nah, angkat. Kita bicara di situ tentang problem di tempat penelitian. Kemudian kita bahas teori yang akan kita gunakan. Apa teori yang akan kita gunakan? Kita bahas di situ. 2-3 paragraf saja. Kemudian bahaslah beberapa penelitian yang telah berhasil menangani sesuai dengan teori yang hendak kita uji. Bila diambil dari jurnal internasional, kemudian ya jurnal nasional juga boleh. Kita ambil yang teorinya sama. Kemudian ditambah dengan bentuk keberhasilannya seperti apa. Cukup 2-3 paragraf. Nah, sudah hampir mengerucut lagi, apalagi masuk ke kesimpulan. Kesimpulan di sini dalam artian biasanya itu kali kata-katanya dalam kesimpulan penarikan judul ya. Nah, berdasarkan fenomena di atas, berdasarkan penjabaran di atas, berdasarkan berdasarkan hal-hal di atas, maka saya tertarik mengambil judul ini. Biasanya seperti itu. Nah, itulah segitiga terbalik itu. Jadi jangan takut dalam penulisan latar belakang, tulis saja dulu. Nah, tapi perhatikan beberapa poin itu tadi ya. Apa yang harus ada di dalam belakang, apa yang tidak boleh ada di dalam latar belakang. Oke, jadi jangan takut dalam menulis latar belakang ini atau jangan bingung dalam menulis latar belakang ini. Jangan menunggu dalam menulis latar belakang. Tulis saja dulu apa yang saudara bisa, tulis latar belakang, identifikasi, rumusan, tujuan, manfaat. Kemudian konsultasikan dengan dosen pembimbing. Nanti dia akan direvisi. Nah, dalam membuat latar belakang jangan sendiri-sendiri. Boleh diskusi dengan teman, diskusi dengan dosen pembimbing, sehingga akan lebih mudah dan lebih gampang. Nah, kalau saudara di sini latar belakangnya bagus, apa yang mau diteliti tergambar di situ, bagaimana siapanya tergambar di situ, fokus masalahnya apa, insya Allah judulnya di ACC.
Jadi tulis saja dulu, jangan ditunda-tunda, sehingga semakin ditunda akan semakin lama penyelesaian skripsinya. Oke, itulah pembahasan pembuatan latar belakang pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe, dan kalau ada komentar atau pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.